Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan melanjutkan lagi bahasan gua mengenai alur dari manga Blue Lock. Dan oke, langsung saja, gak usah banyak basa-basi. Ini dia alur cerita Blue Lock part yang ke-15. Sebelumnya kita sudah membahas para pemain Blue Lock yang memasuki seleksi tahap ketiga, di mana sebagai bagian dari seleksi tahap ketiga, para pemain Blue Lock diberi kesempatan untuk menghadapi tim pilihan dunia. Lalu setelah itu di tengah jalan ada perubahan rencana di seleksi tahap ketiga ini. Karena desakan dari JFA, tahapan seleksi berikutnya diganti menjadi pertandingan dadakan antara kesebelasan Blue Lock melawan timnas Jepang U20. Nah, setelah mengumumkan pertandingan dadakan tersebut, di sini Ego lanjut menjelaskan soal sistem penyeleksian pemain yang nantinya akan dimasukkan pada squad Blue Lock 11. Ego bilang jika formasi tim Blue Lock akan berpusat pada 6 pemain teratas yang telah dinilai dari keseluruhan evaluasi permainan mereka sampai sejauh ini. Dan ya, inilah list 6 besar pemain Blue Lock untuk sekarang. Di urutan pertama ada Ito Shirin. Di urutan kedua ada Shido Ryusei. Di urutan ketiga ada Karasu Tabito. Di urutan keempat ada Otoya Eita. Di urutan kelima ada Yukimiya Kenyu. Dan terakhir di urutan keenam ada Nagi Seishiro. Ranking barusan sudah ditentukan berdasarkan pertimbangan dari berbagai aspek dan statistik, termasuk penilaian dari pemain pilihan dunia dan juga Ego sendiri. Lalu alasan Rin dan Shido ada di urutan 2 teratas, itu dikarenakan mereka berhasil mencetak gol melawan tim pilihan dunia. Ego kemudian menjelaskan jika para 6 besar ini akan berpasangan sesuai urutan dan dibagi menjadi 3 tim berdasarkan abjad ABC. Dan selanjutnya untuk 29 pemain lain bebas memilih mau masuk ke tim yang mana. Sama seperti sebelumnya, mereka akan membuat tim beranggotakan 5 pemain. Dengan 2 pemain dari 6 besar dan 3 pemain yang nantinya akan dipilih secara acak. Kurang lebih aturan mainnya masih sama seperti sebelumnya. Lalu untuk para 6 besar, mereka punya privilege untuk bermain lebih banyak. Sementara untuk 29 pemain lain hanya punya 1 kesempatan bermain. Dengan kata lain, mereka semua harus all out dan tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan berharga ini. Nah, karena sisa pemain lainnya berjumlah 29, artinya akan ada satu kelompok yang bakal kekurangan 1 pemain. Maka dari itu di sini Ego memberi 1 kesempatan pada 1 pemain untuk bermain dalam 2 game. Dan kesempatan tersebut akan diberikan pada runner up 6 besar di urutan ke-7, Bachira Meguro. Yap, di sini MC kita si Isagi tidak masuk jajaran 6 besar. Bahkan malah sohibnya sendiri yang mendapat kesempatan bermain 2 kali. Padahal di seleksi sebelumnya performa Isagi cukup menonjol bagi gua. Tapi ya terlepas dari itu, Ego kemudian menyuruh para 6 besar untuk memasuki ruangan yang berbeda. Lalu setelah ke-6 pemain itu pergi, Ego lanjut memberitahu 29 pemain lainnya jika kunci agar mereka bisa lolos dalam seleksi kali ini adalah menegaskan dan berdampingan. Mereka harus bisa menegaskan kehadiran mereka di hadapan 6 besar. Lalu mereka juga harus bisa berdampingan dengan 6 besar sebagai kesatuan yang solid. Dan terakhir, mereka harus melampaui 6 besar. Ego pun memberi waktu 1 hari kepada mereka semua untuk memilih tim yang mereka inginkan. Selang beberapa waktu terjadi reuni singkat antara Isagi bersama para pemain dari tim Z yang lolos di ruang makan. Di sini mereka makan dan membicarakan tim mana yang akan mereka pilih. Isagi sendiri cukup bingung harus masuk ke tim yang mana. Apakah Isagi harus bergabung dengan Nagi yang sudah punya chemistry dengannya? Atau dia harus bergabung dengan Rin yang ia anggap sebagai rivalnya? Waktu pun berjalan, dan Isagi masih mempertimbangkan tim pilihannya di ruang monitoring. Lalu di sela-sela Isagi menonton recap pertandingan, ia didatangi oleh Reo. Ternyata sama seperti Isagi, Reo masih belum memutuskan pilihannya. Reo pun di sini bercerita kalau dia pengen bergabung dengan timnya Nagi. Tapi di satu sisi, kini Reo merasa tak layak berada di sampingnya Nagi.
Bagi Reo, kini Nagi berada jauh dari jangkauannya. Isagi pun memberitahu jika ia juga merasakan hal yang sama. Isagi merasa jika sekarang ia tak main bersama Rin, kemungkinan Rin akan semakin jauh dari jangkauannya. Karena itu akhirnya, di sini Isagi pun memutuskan untuk bergabung dengan timnya Rin. Isagi berterima kasih pada Reo, karena berkat ceritanya, Isagi sudah menemukan ketetapan hatinya. Nah, di keesokan harinya, babak terakhir dari seleksi tahap ketiga pun tiba. Semua pemain berkumpul di ruang tengah. Monitor pun mengumumkan hasil tim pilihan para pemain, di mana tim A dipilih oleh 12 pemain, tim B 9 pemain, dan juga tim C 8 pemain. Dengan hasil tersebut, akan ada 5 pertandingan yang dimainkan. Lalu Bachira akan ikut dalam pertandingan terakhir sebagai pengisi kekurangan pemain dari tim C. Tiap-tiap pertandingan akan diberi jeda waktu 6 jam untuk istirahat. Dan demi keadilan, para pemain dilarang melihat pertandingan yang lain. Nah, pengundian untuk pertandingan pertama antara tim A dan tim B pun dimulai. Para pemain yang akan melengkapi tim A di sini ada Nanase Nijiro, Hiyoriyo, dan juga the one and only Isagi Yoichi. Sementara pemain yang akan melengkapi tim B sendiri diantaranya ada Shiguma Kyohei, Saramadara Kairu, dan juga Chigiri Hiyoma. Yap, untuk yang kedua kalinya Isagi akan berhadapan dengan Chigiri. Semua pemain yang dipanggil pun disuruh memakai seragam dan memasuki pintu menuju lapangan. Ketika Isagi berjalan di lorong, ia sempat merasa tegang. Namun tak lama kemudian tiba-tiba suasana cair dengan sendirinya. Isagi langsung bisa akrab dengan Nanase dan juga Hiyori. Karena itu mereka semua pun jadi rileks. Nah, setelah semua pemain sudah tiba di lapangan, tanpa banyak basa-basi lagi, pertandingan pertama seleksi ketiga tahap percobaan antara tim A melawan tim B pun dimulai dengan kick off dari tim A. Setelah menerima umpan, di sini Shido langsung melaju seorang diri. Lalu Otoya dan juga Kairu mencoba merebut bola darinya. Memanfaatkan momentum ini, Isagi datang untuk menjadi support. Setelah menerima umpan dari Shido, Isagi lanjut memainkan umpan 1-2 bersama Rin. Lalu ketika Rin sudah punya ruangnya sendiri, Isagi pun lanjut mengirimkan umpan kepada Rin. Namun ya, sayangnya Chigiri memotong umpan tersebut. Bola pun terbuang tepat di depan gawang. Lalu secara tiba-tiba, Shido melesat dengan cepat mendekati bola. Sebagai respon, Isagi pun mengikuti pergerakan Shido sambil membuat skema di kepalanya. Akan tetapi, semua yang Isagi pikirkan seketika hancur karena sesudah mendapat bola, Shido langsung menendangnya tanpa pikir panjang. Dan gokilnya, Shido mencetak skor tanpa melihat gawang. Skor sementara 1-0 untuk tim A. Di sini Chigiri dan Isagi seakan tak percaya dengan aksinya Shido barusan. Sementara Karasu dari tim lawan sepertinya sudah selesai menganalisis kemampuannya Shido. Permainan pun kembali dimulai dan kali ini giliran tim B yang menyerang. Setelah menerima bola, di sini Karasu sempat diam sesaat dan membiarkan bola terlepas begitu saja. Tapi ketika Isagi datang, Karasu langsung menggeser bola dan mulai maju sambil menahan tubuh Isagi. Saat mereka saling menempel, Karasu memberitahu Isagi jika dia suka mengeksploitasi kelemahan musuh. Dan menurutnya Isagi adalah kelemahan dari timnya. Setelah melihat rekaman pertandingan sebelumnya, Karasu menyimpulkan jika saat sendirian, Isagi adalah pemain biasa saja. Oleh karena itu, ia akan menghancurkan Isagi terlebih dahulu. Ketika sudah memasuki area penalti, Shido pun mencoba menghadang Karasu. Tapi di sini Karasu memainkan bola sembari menghancurkan keseimbangan tubuh Shido dan juga Isagi menggunakan tangannya. Setelah lolos dari mereka, Karasu pun berhasil mendaratkan bola ke gawang dan skor pun menjadi 1-1. Nah, di sini Hiyori memberitahu Isagi jika Karasu adalah seorang assassin. Dengan analisis tajamnya, Karasu akan mengincar pemain terlemah dan memarkingnya di sepanjang pertandingan. Hiyori bilang jika Karasu telah menandai Isagi. Untuk itu, Hiyori pun memberi saran agar Isagi tidak menyembunyikan kelemahannya mulai dari sini. Permainan pun kembali dimulai.
Kali ini Shido mengoper dan menyuruh Isagi bermain bersama Rin seperti tadi. Namun begitu Isagi menerima bola, Isagi langsung ditempel oleh Karasu. Karasu pun tak membiarkan Isagi mengoper. Dan lagi-lagi Karasu mendorong Isagi dengan tangannya, sehingga dia dapat mencuri bola. Setelah itu, Karasu pun mencoba menyerang balik, tapi di sini ada 3 orang yang mengepungnya dari berbagai arah. Disitulah Otoya menyelinap melalui bayangan Hiyori dan juga Rin. Karasu pun langsung mengirim bola ke arah Otoya. Lalu Otoya pun bergerak menyambut bola sambil membuat Rin mati langkah. Dan ya, Otoya pun berhasil mencetak skor kedua untuk tim B. Jadi ya, meski langkah Karasu dimatikan, Otoya bisa menyelinap masuk melalui celah yang ada. Duet antara assassin dan juga ninja ini merupakan combo paling sempurna di Blue Lock untuk saat ini. Permainan pun kembali dimulai. Setelah mengetahui Isagi tengah di marking Karasu, kali ini Rin mencoba bermain 1-2 bersama Hiyori. Hiyori pun bisa menggantikan peran Isagi dengan sempurna, karena memang si Hiyori ini ahlinya dalam mengumpan. Ketika memasuki area penalti, Rin pun dihadang oleh Otoya. Di saat yang sama, Shido datang meminta umpan sambil dipepet oleh Chigiri. Dan gokilnya, Rin justru memanfaatkan momentum ini dengan melesatkan blind shot. Skor pun menjadi 2-2, dan dari sini Isagi mulai merasa desperate. Penjagaan dari Karasu benar-benar meniadakan eksistensi Isagi di lapangan. Dan ternyata hal ini juga dirasakan oleh Chigiri dan pemain lain. Seolah kehadiran mereka hanya ada untuk menjadi pion bagi 6 besar. Tapi ya agar tak terbawa arus, di sini Chigiri mencoba fokus untuk melakukan hal yang bisa ia lakukan. Pertandingan pun kembali dimulai. Saat Karasu dan Otoya sibuk di tengah, Chigiri mencoba berlari ke area bebas dari samping untuk mendapat sorotan. Meski sempat berhadapan dengan Isagi, tapi ya Chigiri terlalu cepat untuk dihentikan. Setelah lolos, Karasu pun memberi kesempatan pada Chigiri. Saat menerima bola, Chigiri langsung dihadang oleh Rin. Namun di saat yang sama, Otoya berhasil meloloskan diri di area kotak penalti. Chigiri pun mengirim crossing, yang kemudian Otoya eksekusi dengan sundulan. Sehingga gol ketiga untuk tim B pun tercipta. Dan dengan demikian, Chigiri berhasil menegaskan kemampuannya. Nah setelah itu, tim A memulai kembali permainan. Sama seperti sebelumnya, Rin kembali berduet bersama Hiyori. Karena perannya telah diambil, kali ini Isagi mencoba mencari ruang untuk mencetak gol. Namun lagi-lagi, Karasu tak mau lepas dari Isagi. Hiyori pun mengirim umpan lambung ke depan gawang. Bola melewati Isagi dan menuju pada Rin. Namun secara tiba-tiba, Shido juga muncul ke arah bola. Alhasil kaki Rin dan juga Shido bertabrakan. Musuh pun tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Begitu mendapat bola, mereka langsung melakukan counter attack. Dan tak lama Karasu berhasil melesatkan gol keempat untuk tim B. Tim B pun kini hanya butuh 1 gol lagi untuk menang. Sementara itu, akibat kejadian barusan, Rin dan juga Shido mulai berkelahi. Dari sini Isagi pun jadi tahu kalau tingkat kecocokan antara Rin dan juga Shido ternyata sangat buruk. Rin bermain secara sistematis dan penuh perhitungan, sedangkan Shido lebih mengandalkan nalurinya. Namun keduanya bergerak untuk golnya masing-masing. Permainan pun kembali dimulai. Kali ini Otoya tak membiarkan Rin membangun serangan bersama Hiyori. Isagi pun meminta bola dari seberang. Namun ya Karasu masih tak mau lepas dari Isagi. Di saat itulah Nanase yang sedari tadi mengikuti Isagi mulai muncul ke permukaan. Hiyori pun mengoper pada Nanase dan berkat kemunculan Nanase, Isagi jadi bisa meloloskan dirinya dari penjagaan Karasu. Setelah mendapat bola dari Nanase, visi gol Isagi mulai terbuka, tapi zona tembaknya masih terlalu jauh dan dihalangi oleh Chigiri. Di lain sisi, Rin juga tengah ditempel oleh Otoya. Dan satu-satunya opsi bagi Isagi saat ini adalah mengoper kepada Shido, sambil berharap Shido bergerak sesuai skemanya. Namun ya, setelah mendapat umpan, Shido langsung memutar badan dan melesatkan drive shoot ke arah gawang. Skor pun kini menjadi 3-4 untuk tim A.
Meski agak menyesali keputusannya barusan, tetapi kini Isagi mendapat rekan baru untuk diajak main bersama. Dengan demikian, Isagi bisa menunjukkan taringnya lagi. Tim B pun memulai kembali permainan. Seperti biasa, Karasu menggiring bola ke arah Isagi. Namun kali ini, Rin langsung datang untuk menghentikan langkah Karasu. Terjadilah duel singkat antara Rin dan juga Karasu. Namun trik body feint Karasu tak bekerja pada Rin. Di saat yang tepat, Rin menghentikan tangan Karasu menggunakan sikunya. Karasu pun berniat mengoper pada Otoya. Tapi secara tiba-tiba, Isagi muncul dan mencuri bola dari titik buta mereka berdua. Isagi pun berhasil melewati musuh bersama Hiyori. Tapi kemudian Otoya muncul menghadang Isagi. Untungnya Nanase langsung datang untuk mengcover Isagi. Dari sana Isagi, Hiyori, dan juga Nanase membuat combo umpan segitiga. Serangan mereka pun sukses mengantarkan tim A ke garis pertahanan musuh. Hingga akhirnya saat Hiyori memegang bola, Chigiri datang untuk menghadang. Sementara Shido lagi-lagi sudah standby untuk menerima umpan. Lalu memanfaatkan situasi ini, Isagi bergerak menuju ruang kosong yang diciptakan oleh Shido. Hiyori pun melesatkan crossing ke arah Isagi. Namun sayang, di sini kaki Isagi tak bisa menggapai bola. Bola yang lepas kemudian Otoya buang ke samping. Dan ternyata di sana ada Rin yang tengah melaju sembari ditempel Karasu. Meski begitu, Rin tak mau menyanyiakan peluang. Dan ia pun berhasil mengeksekusi langkah terakhir yang tak bisa Isagi selesaikan. Skor pun kini menjadi 4-4. Walau kini 3 pemain tambahan tim A sukses bersinergi dengan Rin dan juga Shido, tapi Isagi sendiri masih belum puas dengan hasil ini. Nah, Hiyori kemudian menghampiri Isagi dan meminta maaf atas umpannya barusan. Isagi pun bilang jika umpan Hiyori sudah sesuai dengan visi di kepalanya. Namun sayang, tubuh Isagi telat meresponnya. Hiyori pun mengatakan jika alasan Isagi terlambat itu dikarenakan Isagi bergerak setelah berpikir. Menurut Hiyori, jika Isagi masih memakai proses melihat, berpikir, kemudian bergerak, Isagi takkan bisa mengimbangi Rin dan juga Shido, karena Isagi tak memiliki kemampuan fisik yang sama seperti mereka. Hiyori pun memberi saran agar Isagi membalik proses pembuatan skema yang biasa dia lakukan. Babak terakhir dari game kali ini pun dimulai. Karasu memulai serangan dengan bermain 1-2 bersama Otoya. Lalu Rin dan juga Isagi datang mengepung Karasu. Karasu pun memberikan bola lambung kepada Chigiri yang tak dijaga. Namun sebelum jatuh, Shido terbang dan menendang bola yang masih di udara. Bola yang lepas pun berhasil diamankan Nanase. Nanase kemudian langsung mengirimkan bola pada Isagi. Isagi lanjut saling mengumpan bersama Hiyori. Lalu saat Isagi memegang bola, lagi-lagi dia didatangi oleh Karasu. Untungnya di sana ada Rin dan juga Nanase. Tim A pun berhasil menusuk pertahanan musuh dengan kombinasi umpan segitiga. Lalu ketika sudah dekat dengan area kotak penalti, Isagi pun mempercayakan bola pada Hiyori. Ketika Rin dan Shido berlari secara bersamaan, Isagi mulai memfokuskan dirinya untuk mengontrol huru-hara di depan gawang. Awalnya Isagi masih memikirkan skema apa yang harus dia ambil. Tapi kemudian Isagi berhenti memikirkannya dan membiarkan tubuhnya bergerak sendiri. Di saat itulah Isagi mendapat penglihatan baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lalu setelah Hiyori lolos dari Chigiri, Hiyori pun mengirim crossing ke depan gawang. Seketika Rin dan juga Shido langsung mengincar bola dari dua arah yang berbeda. Namun secara mengejutkan, Isagi melesat masuk dari tengah melewati celah di antara mereka berdua. Isagi pun akhirnya bisa melesatkan tendangan voli andalannya. Dan gol kemenangan berhasil dicetak oleh Isagi. Dengan demikian, pertandingan pertama dari seleksi ketiga tahap percobaan berhasil dimenangkan oleh tim A. Nah, di sini Isagi sendiri seakan tak tahu apa yang barusan ia lakukan. Namun yang pasti di momen itu Isagi telah melampaui Rin dan juga Shido. Ego yang menyaksikannya pun berkomentar jika Isagi telah memasuki flow. Isagi telah melangkahkan kakinya pada jalur chemistry untuk membuat keajaiban.
Oke, jadi itu dia pembahasan alur Blue Lock part yang ke-15. Meskipun gol-gol di pertandingan kali ini didominasi oleh pemain 6 besar, but ya overall pertandingannya cukup seru. Apalagi tadi adalah momen pertama kalinya Flow diperkenalkan di Blue Lock. Ya gitu aja pembahasan kita kali ini. Makasih buat kalian semua yang udah nonton. Sekian gue Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.